wabarakatuh. Siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat, Madrasah Aliyah kelas 11 ataupun yang sederajat, masih bersama saya Rudi Agus Salim. Kita akan bersama-sama kembali belajar mata pelajaran akidah akhlak bagian ketujuh, masih di bab 2, aliran Qadariyah. Seperti biasa, saya akan selalu mengingatkan kepada seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 11 ataupun yang sederajat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah siswa-siswi, pada kesempatan kali ini peta konsep yang akan kita pelajari bersama seperti halnya pada pertemuan sebelumnya. Kita mulai dari aliran ilmu kalam yang di dalamnya ada aliran Khawarij, aliran Syiah, aliran Murji'ah, aliran Jabariyah, aliran Qadariyah. Berikutnya ada aliran Mu'tazilah, dan yang terakhir adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Namun demikian, fokus pada pertemuan kita kali ini, pada video pembelajaran kali ini, yaitu aliran Qadariyah. Namun demikian, siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat, khususnya kelas 11 Madrasah Aliyah ataupun yang sederajat, bab 2 aliran ilmu kalam. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah memahami materi, peserta didik diharapkan dapat satu, memahami materi terkait aliran Jabariyah, aliran Qadariyah dan aliran Mu'tazilah dengan baik, menyebutkan dalil yang berhubungan dengan aliran Jabariyah, aliran Qadariyah dan aliran Mu'tazilah dengan baik. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan materi terkait aliran Jabariyah, aliran Qadariyah dan aliran Mu'tazilah dengan baik. Aliran Qadariyah. Yang pertama, sejarah Qadariyah. Persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Mendiang Ali bin Abi Thalib dicaci maki dalam setiap kesempatan berpidato, termasuk saat khutbah Jum'ah. Berikutnya, para ulama yang soleh banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menutupi kesalahan itu, mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Paham teologi ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam suasana ini muncul Ma'bad al-Jawani dan Ghailan ad-Dimashqi untuk melontarkan kritik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pendekatan teologis yang kemudian dikenal dengan paham Qadariyah. Berikutnya, doktrin ajaran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan aliran free will and free acts. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan sesuatu kebaikan dan keburukan, dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di hari akhir. Bila manusia melakukan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah dan akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di akhirat. Sedang mereka yang melakukan perbuatan buruk akan memperoleh siksa di neraka.
Manusia tidak boleh berpangku tangan melihat kezaliman dan keburukan. Manusia harus berjuang melawan kezaliman dan menegakkan kebenaran. Manusia bukanlah majbur atau dipaksa oleh Allah. Doktrin, ajaran Ma'bad dan Ghailan yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kudrah untuk mewujudkan suatu perbuatan, maka pahamnya dinamakan paham Qadariyah. Berikutnya, Ghailan ad-Dimashqi terus menyebarkan paham Qadariyah dengan melontarkan kritik terhadap Bani Umayyah, sehingga sering keluar masuk penjara dan akhirnya dia menjalani hukuman mati pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul al-Malik. Sebelum dijatuhi hukuman mati, diadakan perdebatan antara Ghailan dengan Al-Auza'i yang dihadiri oleh Hisham bin Abdul Malik tentang otoritas manusia dalam menciptakan perbuatan. Bagi Ghailan, kemampuan berbuat yang diberikan oleh Tuhan itu kemudian menjadi milik manusia sendiri untuk digunakan melakukan berbagai perbuatan. Kalau mereka gunakan untuk melakukan perbuatan baik sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka akan memperoleh kebahagiaan. Dan sebaliknya, kalau mereka gunakan untuk melakukan perbuatan buruk, maka mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu. Inilah yang kemudian disebut dengan konsep keadilan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Baiklah siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat kelas 11 Madrasah Aliyah yang sederajat, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan yaitu dengan membuat ringkasan dan akan kita presentasikan bersama-sama nanti di depan kelas saat pembelajaran sudah dapat dilaksanakan dengan tatap muka. Demikian, walafu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.